Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa isnani ab'ad. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, kaum dan umat itu berbeda. Kaum itu sebutan untuk kelompok masyarakat yang bercampur, yang beriman, tidak beriman, ya. Tapi kalau umat dia sudah solid. Saya tidak berbicara tentang umat, tapi tentang berbicara tentang jamaah. Kata Rasulullah, hendaklah kalian semua berjamaah dan hindarilah berpecah belah. Karena sesungguhnya syaitan itu selalu menyertai orang-orang yang sendiri, Pak. Sendiri. Dan apabila kita berdua, ya, syaitan akan semakin menjauh, Pak. Bertiga semakin jauh lagi, berempat semakin jauh lagi. Lalu Rasul teruskan, man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayi'atuhu falakum mu'min. Dan kalau kalian senang dengan kebaikan, ya, senang tuh, ada semacam kegembiraan kalau kita berbuat baik tuh. Sama seperti kalau kita menyumbang orang tuh, ya, kita menyumbang fakir miskin tuh, ada perasaan bangga, senang, ya. Begitu juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kalau kita senang tuh, maka itu ciri orang beriman. Sebaliknya, ciri orang beriman juga kalau kita berbuat salah, ya, berbuat kekeliruan, melanggar sunnah, melanggar hukum Allah tuh, ada perasaan kayaknya salah saya. Ini saya tahu kan ini dosa saya. Nah, kalau ada perasaan, kalau kita melakukan perbuatan keliru, ada perasaan nggak enak tuh, itu tanda orang beriman, Pak. Ya. Jadi berjamaah itu menjadi ciri orang beriman, gitu. Sehingga Allah anjurkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 103 tuh, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian semua, ya, berpegang teguhlah dengan jamaah, ya. Jamaah itu, dan jangan berpecah belah. Ini Allah perintahkan, bukan hanya dalam hadis, tapi dalam Quran banyak ayat memerintahkan kepada kita untuk berjamaah, ya. Tahukah kita bahwa teks surat Al-Fatihah itu, ya, Fatihah itu yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, itu maknanya semua jamaah, Pak. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami. Redaksinya kami semua. Maknanya apa? Islam yang mengajarkan untuk bersama-sama, Pak. Kebersamaan, dia tidak egois, Pak. Tidak boleh hanya mengutamakan sendiri. Semua harus berjamaah. Kita memang ditakdirkan secara naluri, gharizah itu, ya, ditakdirkan kita hidup bermasyarakat, Pak. Nggak bisa sendiri, Pak. Saya tadi menyolatkan jenazah, ya. Bahkan mungkin teman ada yang memandikan, mengkafankan, ya, menyolatkan, menguburkan. Maknanya memang kita tidak bisa hidup sendiri, Pak, ya. Harus berjamaah, ya. Sholat ini, Pak, dianggap oleh Allah tuh kalau berjamaah tuh jauh lebih baik. Rasul bilang, sholatul jamaah afdalu min fardin, ya,
sab'atun wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri 27 derajat. Banyak Pak, 27 derajat itu. Dari bacaan salat saja kalau kita baca sendiri cuma 1 sampai 10 ganjaran itu. Kita baca Fatihah itu kalau di rumah sendiri itu ya, atau di masjid sendiri misalnya itu. Ganjarannya 1 sampai 10 satu huruf tuh. Tapi kalau kita berjamaah dengerin aja tuh, apalagi kita juga ikut baca tuh ya. Bukan ngebandung, bukan ngedengerin, tapi ikut membaca. Imam baca Fatihah, kita juga baca tuh. Sekalipun gak keras kita baca juga Fatihah pelan-pelan tuh. Itu ganjaran 100 kali Pak, kali 27, 270 kali. Banyak Pak. Beruntungnya kita sholat berjamaah. Jadi kalau ada panggilan azan tuh segera penuhi panggilan azan itu untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Lalu apa makna jamaah itu? Saya cuma kutip satu saja. Makna jamaah itu dari kamus Lisanul Arab. Kata beliau, al-jama'atu hiya al-adadul kasiru minan nas, ta'ifatu minan nas yajma'uha gharadul wahid. Jamaah itu adalah kumpulan orang, kumpulan manusia. Ya, manusia ini kumpulan manusia yang memiliki satu tujuan yang sama. Ya. Jamaah punya tujuan yang sama. Jadi kalau misalnya ada orang kumpul ya di pasar begitu banyak ramai, dia tidak bisa disebut jamaah karena tujuannya berbeda-beda. Bahkan nanti kata Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, hadis ini dua-duanya sama Pak. Ya, tentang jamaah itu ta'ifatun minan nas mujama'atun ahlil haqqi wa in qalu. Ya. Jadi kata Abdul Ibnu Mas'ud atau Sayyidina Ali itu yang dimaksudkan jamaah itu adalah kumpulan manusia yang ada di dalam kebenaran. Kumpulan manusia yang berusaha untuk melakukan praktek kebenaran tuh. Ya. Ahlil haq wa in qalu, sekalipun jumlahnya sedikit. Nih kita masjid ini jumlahnya tidak banyak, Pak. Paling banyak 100 lah. Ya. Itu dianggap sedikit dalam berjamaah. Tapi karena berusaha untuk menunjukkan kebenaran hak itu, maka dia dianggap sebagai jamaah. Lah hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan batasan pilar tentang jamaah itu 3. Yang satu perintah untuk berjamaah, hukumnya wajib. Beruntung Pak kalau kita bisa berjamaah tuh. Umat Islam Indonesia ini banyak Pak, lebih dari 200 juta. Ya. Tapi semua berserakan Pak. Ya. Orang kayanya banyak, orang Islam ini Pak yang kaya banyak Pak. Pejabatnya banyak, ya. Saudagarnya banyak, politisnya banyak, ya. Orang yang hebat-hebatnya banyak tuh Pak. Rakyatnya banyak, semuanya Islam tuh. Tapi mereka berserakan Pak. Nah kalau mereka tuh ditautkan satu persatu, diikat, ya, disambungkan tuh seluruh kelompok orang-orang hebat nih, orang Muslim nih yang hebat-hebat itu. Kalau kita sambungkan, kita ikat, kita temukan gitu ya, seperti bahan bangunan lah. Bahan bangunan itu banyak Pak, ya, macam-macam. Tapi kalau kita bentuk Pak, satu kita bikin tiang untuk menopang atap, tuh bahan bangunan kita bikin tiangnya nih yang bisa menopang atap. Kelompok lain lagi bahan bangunan ini kita bikin atap untuk melindungi tiang. Kita bikin temboknya lagi untuk menjaga bangunan agar tidak tertempa angin. Itu semua kalau kita himpun jadi satu, bangunan tadi itu bahan bangunan kita jadikan namanya bunyan Pak, bentuk bangunan. Lah umat Islam juga seperti itu. Kalau sekiranya yang berserakan ini kita himpun ya kita satu jadikan tiang, satu bagian atap, bikin tembok, bikin bagian depan, tuh, bikin lantai, dia jadi bangunan yang kokoh. Sapu lidi itu kalau satu kan gak ada manfaatnya Pak. Paling cuma korek-korek gitu aja. Tapi kalau banyak lidi itu diikat,
Dia bisa buat nyapu sampah, ya, buat mukul kucing, buat mukul tikus, macam-macam manfaatnya. Lah, jadi pun berpikiran bahwa dia kelompoknya beda-beda. Dah, semua bisa dihimpun, Pak. Ya. Orang tua, ya, kita bisa manfaatkan, Pak. Nggak ada makhluk di dunia yang diciptakan sia-sia, tidak ada. Yang tua kita bisa suruh jaga gudang, ya, jaga rumah, jaga bangunan tuh, yang sifatnya tidak mobile. Jaga. Ya. Orang yang pelit kita suruh pegang kas keuangan, ya, bisa dia. Jaga pegang duit, yang pelit harus begitu, Pak. Orang yang suka marah-marah, ya, ngambekan tuh, suruh jadi debt collector, marah, gitu, Pak. Orang yang tuli, budak, ya, bonge tuh, suruh ngetes dinamit tuh, dinamit soalnya keras, kasih dia tugas ngetes dinamit kerja di dahana tuh. Jadi semua bisa dirangkul, Pak. Nggak ada satupun yang terlewatkan makhluk Allah yang istimewa, Pak. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama membangun, ya, jamaah nih. Jadi pilarnya apa? 3. 1, perintah untuk berjamaah. Kita dituntut wajib hukumnya, Pak. Di Quran dan hadis suruh berjamaah. Tuh. Yang kedua, larangan melepaskan diri dari jamaah. Di masjid kita sudah ada jamaah, ya, jamaah muhajirin. Kita tidak boleh, Pak, melepaskan diri dari jamaah muhajirin. Ada ikatan, Pak. Ikatan emosional, bahkan mungkin kalau kita organisasi besar ada ikatan administratif. Nggak boleh melepaskan diri, Pak. Ada hukum kalau kita melepaskan diri dari ikatan jamaah. Apa diantaranya? Man faraqal jamaah syibran mata mitatan jahiliyah. Seseorang itu kalau melepaskan diri dari jamaah, ya, ikatan jamaah itu, sekalipun cuma sejengkal, meninggal, matinya jahiliyah, Pak. Sekalipun mati jahil itu tidak sebutkan dan fasik, dia sebagai orang yang fasik karena melepaskan diri dari ikatan jamaah. Yang ketiga, kata Rasulullah, kewajiban untuk memelihara keutuhan jamaah. Kita sudah terbangun jam pengajian subuh tuh, ya, kemudian jamaah apa kultum Roma duhur, ya, jaga ini, Pak. Keutuhan jamaah ini dijaga, jangan sampai kemudian porak-poranda, bercerai-berai. Kalau bercerai-berai karena gara-gara apa emosi salah sedikit misalnya, bubar jamaah, Pak. Di sanalah setan akan berperan untuk menyesatkan kita. Akan panjang materi ini, Pak, tentang jamaah ini, ya. Saya batasi saja sampai sini saja yang bisa sampaikan untuk apa? Menambah wawasan pentingnya kita berjamaah. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.